dianggap keturunan yang dianggap hanya Ishak, itu adalah kutukan kepada Abraham. Siapa yang sibuk dengan pengutukan itu? Kristen. Makanya saya katakan keselamatan itu hanya ada di Islam. Itu yang pertama. Jadi semua bangsa di muka bumi ini akan mendapatkan berkat, itu hanya ada di Islam. Nah, kemudian yang kedua dari yang pertama, Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu dituhankan bukan atas perintah Paulus. Saudaraku, Anda masih muda. Ya, masih ada kesempatan untuk menggunakan akal dengan sehat. Yang mengajarkan mempertuhankan anak Maria siapa? Yesus. Nggak ada pernah dia minta dipertuhankan, nggak ada. Bahkan kalau Anda lihat dalam Roma 14 nomor 9, Yesus yang telah mati sudah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Itu ulah siapa tuh? Ulah Paulus. Jadi dia merampas nabi yang datang kepada Bani Israel, lalu dibagi-bagikan kepada non-Israel dengan mengajarkan bahwa dia adalah Tuhan yang inkarnasi, layaknya Zeus yang datang, layaknya Hercules, Dewa Mitra yang datang. Dan orang Romawi dan Yunani yang memang mengajarkan ajaran politeisme, yang mengajarkan Helenisme dari nenek moyang mereka, seketika itu percaya. Kalau kenapa? Menurut tentara yang bertugas di tengah-tengah mereka, memang menyaksikan mujizat-mujizat dari Yesus. Oh, ini benar-benar Zeus ini. Tapi ketika Paulus mengajarkan ajaran ini kepada Bani Israel mau muntah. Malah dikatakan dia penyakit sampar. Dikatakan dia adalah iblis, penyesat. Paulus itu tidak diimani ajarannya. Kenapa? Karena bertentangan dengan ajaran kitab yang mereka punya. Makanya dia mengaku, aku rasul untuk non-Yahudi aja deh. Bukan untuk Yahudi, aku untuk non-Yahudi aja. Makanya dia kirim semua surat-suratnya dan mengajarkan propaganda terhadap Nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Begitu juga kitab yang datang kepada Bani Israel dianggapnya sebagai kutukan. Bahkan dianggapnya sebagai sampah. Baca Filipi 3. Nah, kemudian ketika saya mengatakan dialah yang mengajarkan, dia tokoh sentral dalam kekristenan. Itu tidak bisa Anda pungkiri. Siapa yang mengajarkan menyembah Yesus? Apakah Yesus? Bukan. Lalu siapa? Paulus. Tapi dia diumpetin. Kenapa? Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Karena dia adalah keinginannya yang harus dilakukan, maka dia diumpetin. Kemudian yang terakhir, ya, Anda mengatakan bahwa penyaliban itu bukan ajaran Paulus. Memang betul. Yang mengajarkan kemudian menyalibkan Yesus itu pertama kali bukan Paulus. Bukan. Tetapi adalah imam-imam. Makanya dikatakan dalam Matius 26, nomor 59, imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama yang ada pada saat itu, mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya Yesus dapat dihukum mati. Jadi antara penyaliban terhadap Yesus dengan keselamatan yang dijajakan oleh Paulus itu tidak ada hubungannya. Yesus ini benar-benar ingin dibunuh oleh karena imam-imam Yahudi pada saat itu yang menduduki kursi Musa merasa terancam kedudukannya dengan adanya Yesus. Kenapa? Karena banyak orang Bani Israel yang ada pada saat itu kemudian tertarik dengan pengajaran Yesus, dengan mukjizat-mukjizat yang dia bawa. Maka orang-orang yang selalu masuk ke sinagoge semakin berkurang, semakin kurang perpuluhan karena Yesus semakin banyak pengikutnya. Mereka merasa terancam, maka mereka melakukan propaganda adu domba. Tangkap itu, bunuh. Dibunuh bukan untuk nebus dosa, dibunuh bukan untuk menjadi Tuhan. Gak ada hubungannya. Selesai di situ. Yesus ingin dibunuh demi untuk mengamankan pundi-pundi harta orang-orang Yahudi, imam-imam pada masa itu. Titik, selesai. Tidak ada permasalahan di situ. Yesus diselamatkan, tidak berhasil dibunuh. Muncul Paulus, lagi-lagi melihat, wah ini bagus ini. Cerita ini menarik ini. Aku harus olah cerita ini untuk kujual kepada Romawi dan Yunani. Kayaknya bagus ini. Oh, kujuallah Yesus. Dia itu Tuhan, mati, bangkit pada hari ketiga. Bikinlah surat. Oh, orang Romawi Yunani di jamaatku yang ada di Kiliki, yang ada di Filipus dan seterusnya. Kiliki dan seterusnya. Ini loh, Tuhan ini loh datang, mati, bangkit pada hari ketiga.
kerjasama dengan Markus, kerjasama dengan Lukas dan seterusnya. Juga kerjasama dengan penulis-penulis kitab lain. Dijual, di setting lah itu. Oh, ini Yesus adalah Tuhan, datang begini dan begono dan begini dan begono. Tapi ajarannya ini tidak diajarkan kepada Yahudi. Karena kalau diajarkan kepada Yahudi, orang Yahudi bilang, ini kau ini kau ambil. Ditunjuk matanya kayak gini, nah ini kau Paulus. Enak kali kau ngajarin Tuhan kami menjelma menjadi manusia. Tapi ketika hal itu diajarkan kepada Romawi dan Yunani, seketika dipeluk, diambil, dirangkul, diimani, dipercayai, bahkan dijadikan sebagai ajaran resmi kerajaan pada abad ketiga. Makanya kekristenan pusatnya di Vatikan. Oh, senang kali mereka. Dulu mereka punya Tuhan, tapi tidak ada kitab, dan juga tidak ada yang membuktikan Tuhan mereka datang. Begitu ada Yesus dilengkapi dengan kitab, semakin jadilah ajaran itu. Makanya nubuatannya jelas. Kejadian 49 nomor 27, Benyamin, keturunanmu akan berlaku seperti serigala, merampok dan membagikan hasil rampokannya. Inilah yang dilakoni oleh Paulus. Maka keselamatan itu hanya ada di Islam, Bung. Hanya ada di Islam. Jadi yang pertama penyaliban, yang kedua adalah ketuhanan Yesus, dan yang ketiga pemberkatan kepada Abraham. Itu pemberkatannya hanya di Islam, penyalibannya itu ajaran Paulus, dan kemudian ketuhanan Yesus juga adalah ajaran Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang dirinya akan mati, kemudian menjadi Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya akan disalibkan dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Terbukti kebohongannya, 30 detik, terbukti kebohongannya. Paulus in the gang, di dalam Lukas 24 nomor 44, 45, 46, dia mencoba untuk menarasikan begini. Ada tertulis di dalam Taurat, di dalam Mazmur, di dalam kitab para nabi, bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ternyata di Taurat tidak ada. Tidak ada tertulis di Mazmur, tidak ada tertulis di kitab para nabi. Berarti itulah bukti kebohongan Paulus, tetapi karena dia tidak berpikir kalau catatan-catatan ini nanti akan sampai di meja Bang Suma, dia nggak pernah pikir, maka dia berani menulis. Tapi hari ini, celaka orang-orang yang sudah mengetahui itu, sudah disampaikan kebenaran itu, tapi tetap aja kemudian membangkang. Islam adalah solusi, bukan Kristen. Silakan. Ya, baik, terima kasih kepada Bang Juma. Ini saya memberikan salah satu apresiasi kepada Bang Juma, bahwasan ya Bang Juma memang hari ini sangat semangat ya untuk memberitakan Al-Quran kepada orang Kristen ya. Baik. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan Bang Juma, tetapi sebelum saya menjawab pertanyaan Bang Juma, saya ingin mengatakan kepada netizen bahwasan berkaitan tentang menjadikan dia sebagai Tuhan, bukan atas ajaran Paulus, berkaitan tentang penyaliban Yesus bukan ajaran Paulus, berkaitan tentang Yesus datang ke dunia untuk bangsa-bangsa bukan ajaran Paulus, tetapi itu mutlak dari Yesus. Dia memberikan amanah kepada murid-muridnya, maka murid-muridnya melakukan itu. Baik, sekarang saya akan mengcounter-attack paparan Bang Juma bahwasan keselamatan itu hanya ada di dalam Islam, karena Islam ataupun Nabi Muhammad ataupun Al-Quran itu yang menggenapi janji Allah kepada Abraham yang beliau kutip di Kejadian 22, tetapi lebih tepatnya Anda harus mengutip di Kejadian 12 ayat 3. Tidak boleh di 22, tetapi Kejadian 12 ayat 3. Baik, Anda mengatakan bahwasan Muhammad akan menggenapi janji Allah, bahwasan dari dia Tuhan akan menurunkan kabar baik kepada dia, lalu dari dia seluruh bangsa dari muka bumi akan mengenal Tuhan. Anda keliru. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allahnya orang Kristen tidak akan pernah menyatakan keagungannya kepada bangsa lain. Lalu Anda akan bertanya kepada saya, memang bebas kamu tahu dari mana bahwasan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang terkonfirmasi di dalam Alkitab tidak akan pernah mau menyatakan keagungannya kepada bangsa lain dan tidak mau memberikan kabar baiknya kepada bangsa lain? Apa alasan Anda? Saya akan mengutip di dalam satu kitabnya para nabi, yaitu di Yesaya 49 ayat 3 ya. Supaya di sini teman-teman di bawah sadar bahwasan kabar baik tidak akan pernah diturunkan kepada bangsa lain, tetapi kabar baik hanya diturunkan melalui Israel. Maka dari Israel inilah seluruh kaum di muka bumi yang aslinya adalah bangsa goim, bangsa yang tidak mengenal Allah, maka kita harus mengenal Allah melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu orang Israel. Salah satunya adalah orang Yahudi. Baik, saya akan memaparkan bahwasan Tuhan tidak akan pernah menyatakan keagungan kepada bangsa lain. Yesaya 49 ayat 3. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Saya ulang sekali lagi, biar netizen di bawah dengar ya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganmu. Olehmu aku akan menyatakan keagunganmu.
Tidak kepada bangsa-bangsa lain aku akan menyatakan kebesaranku. Tidak kepada bangsa Arab aku akan menyatakan kemahakuasaanku. Tetapi dari kamu aku akan menyatakan kebesaranmu. Maka dari kamu seluruh kaum di muka bumi akan mengenal aku. Di sini sudah sangat jelas bahwasan Tuhan tidak akan pernah menyatakan keagungannya kepada bangsa lain. Maka terkonfirmasi lagi di dalam Keluaran 19 ayat 6. Apa bunyinya? Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Artinya kerajaan imam, kerajaan keselamatan tidak akan diberikan kepada bangsa lain dan tidak akan pernah dibagikan kepada bangsa lain, tetapi hanya diperuntukkan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu orang Israel ataupun orang Yahudi. Maka dari mereka inilah seluruh kaum di muka bumi akan mengenal Tuhan, bukan dari keturunan Ismail. Ismail tidak pernah dijadikan sebagai kerajaan iman, tetapi Ismail hanya dijadikan sebagai bangsa yang besar. Maka di sini Tuhan sangat menegaskan kepada Musa ataupun kepada Yesaya bahwasan kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa-bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Israel dijadikan sebagai pintu iman. Israel akan dijadikan sebagai kerajaan iman. Yesus adalah orang Israel. Yesus menggenapi janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwasan olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan kasih karunia dari saya. Maka dari Yesus, bangsa-bangsa goyim yang tidak pernah mengenal Allah, kami mengenal Tuhan melalui Yesus. Maka Yesus memberikan amanahnya kepada murid-muridnya, beritakanlah Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Siapa yang percaya akan dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang tidak percaya kepada Injil dan tidak memberikan dirinya untuk dibaptis adalah orang-orang Arab. Yang dihukum di sini siapa? Yang dihukum di sini adalah orang yang tidak memberikan dirinya untuk dibaptis dan tidak menerima Injil sebagai jalan kebenarannya, adalah keturunan Ismail. Maka di sini sangat terkonfirmasi dengan jelas bahwasan keselamatan itu hanya datang daripada bangsa Yahudi, karena Yesus menegaskan di Yohanes 4 bahwasan hak keselamatan itu hanya datang daripada bangsa Yahudi dan tidak akan pernah datang dari bangsa lain. Jikalau kamu ingin mengenal Tuhan, kamu dari mana? Kamu dari Roma, dari Amerika, dari Asia, dari Arab, dari Mesir. Kalau kamu ingin mengenal Tuhan, keselamatan itu hanya datang daripada bangsa Yahudi, maka datanglah kepada mereka. Maka Yesus mengutus murid-muridnya adalah orang Yahudi, dan Yesus adalah orang Yahudi, maka keselamatan hanya datang daripada orang Yahudi, karena hanya orang Yahudi yang bisa memberitakan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa, bukan keturunan Ismail. Dan terbukti Allah tidak berkenan menurunkan kerajaan iman kepada Ismail, karena memang dari keturunan Ismail tidak ada satupun nabi yang diturunkan. Karena Allah berjanji kepada Abraham bahwasan olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Artinya janji keselamatan ini hanya diperuntukkan melalui Ishak, karena Ishak adalah anak perjanjian, bukan Ismail. Dan terbukti Allah menepati janji kepada Abraham. Dari keturunan Ismail, satu orang pun tidak ada yang menjadi nabi. Berarti orang yang mengikuti perintah Muhammad sudah pasti di dalam konteks Kristen ataupun di dalam ajaran Kristen, mereka tidak akan selamat karena mereka bukanlah menggenapi janji Allah seperti orang Kristen. Silakan Bang Juma. Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi di awal sudah saya jelaskan ya. Sudah saya jelaskan terkait dengan Bani Israel. Kita sudah memahami itu. Bahwasanya Allah memang pernah kepada mereka diperintahkan syariat, hukum-hukum, ketetapan. Tuhan sudah mengatakan itu dalam Al-Quran. Umat Islam tidak memungkiri itu. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Ini jelas ini. Wahai orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil. Jadi kami harus mempersaksikan orang Israel itu memang diberi satu kelebihan dari Allah. Inni ma'akum. Aku Allah bersama dengan diri kalian. Tapi kemudian Allah mengatakan setelah mereka kemudian mengingkari, maka kami laknat mereka. Mereka mengingkari janji-janji itu. Dan itu juga Anda tidak bisa pungkiri. Di kitab yang Anda masih gunakan, Bani Israel itu disebut sebagai bangsa tegar tengkuk. Itu nggak bisa kemudian Anda pungkiri. Bahkan ketika Yesus datang, apakah diterima? Ditolak. Tetapi terkait hukum Tuhan memang hanya untuk kepada mereka. Anda justru menguatkan bahwa tidak ada hukum yang diberitakan kepada bangsa lain. Betul, berarti Paulus ini pahlawan kesiangan.
Kenapa pahlawan kesiangan? Karena hukum Tuhan itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Lalu kenapa dia mengaku bahwa aku diutus kepada non-Yahudi? Kurang kerjaan dia. Dia sendiri mengaku aku diutus sebagai rasul kepada non-Yahudi. Sementara hukum-hukum Tuhan hanya untuk Yahudi. Habis itu dia mengajarkan bahwasanya hukum yang datang kepada Bani Israel itu sudah kadaluarsa. Itu sudah nggak dipakai. Nggak ada orang dibenarkan yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini pengajaran Paulus yang luar biasa gitu loh. Ya, jadi saudara harus memahami lebih jauh bahwa Paulus itu mengaku sebagai rasul yang diutus kepada non-Yahudi. Anda mengatakan tidak ada kebenaran, tidak ada hukum Tuhan yang diperuntukkan kepada non-Yahudi. Jadi Paulus ini kesasar. Anda sendiri yang kemudian, ya, mohon maaf, Anda sendiri yang meludahi wajah Paulus. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu memuliakan pelayananku. Saudara Mebos mengatakan, gak ada hukum untuk non-Yahudi. Gak ada. Kan tadi sudah kita bahas itu. Paulus ini adalah pahlawan kesiangan. Lalu kemudian, saudara, di dalam Maliaki 4 nomor 4, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku itu di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel. Makanya Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan kau ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa muridku. Bangsa muridnya itu siapa? Seluruh Bani Israel dari keturunan Yakub yang tersebar kemana-mana. Datanglah kepada mereka. Tapi jangan ajarkan kepada non-Yahudi. Kepada orang Yahudi aja. Karena ketetapan Tuhan itu berlaku hanya kepada Bani Israel. Aku diutus hanya kepada Bani Israel. Mazmur 147. Dia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Paulus, kamu salah Paulus. Pensiun dini harusnya beliau ini. Tapi oleh karena beliau tidak tahu bahwa kelak nanti ajaran Mazmur ini sampai ke meja Bang Suma, maka dia mengatakan, aku diutus kepada non-Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat. Mau bawa hukum apa? Hukum yang kubuat sendiri? Hai. Kalau hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, jelas dikatakan, aku Tuhan tidak berbuat demikian kepada bangsa lain. Hukum-hukumku tidak mereka kenal. Selesai kita di situ kan? Selesai. Makanya Islam datang sebagai solusi. Setelah kemudian Bani Israel membangkang perintah Allah yang datang melalui perantaraan para nabi, Allah kemudian datang berkarya melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlal kitab. Itu ahli kitab aja dipanggil, Bani Israel aja dipanggil. Apalagi Anda yang bukan kemudian Bani Israel. Anda semua dipanggil. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Telah datang nabi kami. Itu jelas sekali itu. Sehingga kalau Anda ingin selamat, solusinya hanya Islam. Musa untuk Bani Israel, Yesus untuk Bani Israel, baginda Rasul Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami telah mengutus engkau Nabi Muhammad tiada melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, ya, termasuk meme bos. Ini dalil, Bung. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Wahai baginda Rasul Muhammad SAW, tiadalah kami mengutus engkau kecuali hanya untuk kepada seluruh umat manusia. Nah, mana dalilnya? Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya Yesus seperti itu? Tunjukkan kepada saya. Ini PR yang saya rasa tidak akan ada orang Kristen yang ya, bukan saya rasa, memang tidak akan ada orang Kristen yang mampu menjawab. Silakan. Coba diulang tadi Bang, cuma belum saya dengar tadi.
Yang mana anakku? Yang terakhir tadi, yang masalah utusan tadi. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nathira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad, melainkan utusanku itu kepadamu untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, termasuk Meme Bos. Tapi sekarang sudah mengetahui karena sudah disampaikan oleh Bang Suma. Silakan. Baik, saya akan lanjutkan. Mana dalilnya? Aku Yesus diutus kepada seluruh umat manusia. Sampai kiamat tidak akan ada dalilnya itu. Silakan. Baik, saya akan jawab ya. Jadi kalau berkaitan tentang pertanyaan Bang Juma ini, saya akan jawab di sesi terakhir. Karena memang ayat-ayat itu sudah saya siapkan ya. Memang sebelum dialog pun sudah saya siapkan. Maka itu akan saya jawab yang sesi terakhir. Tetapi di sini saya ingin menjawab, saya belum menjawab, tetapi saya ingin memaparkan tentang keselamatan di dalam Kristus ataupun Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi buat teman-teman Kristen yang di bawah ya, pertahankan imanmu, pegang teguhlah kepada Markus 13 ayat 13. Itu yang harus Anda pertahankan. Mulai sekarang buat teman-teman Kristen yang di bawah, buka Markus 13 ayat 13. Disitulah iman Anda akan menjadi tumbuh. Jadi saya ingin memaparkan paparan-paparan Yesus berkaitan tentang keselamatan ataupun janji-janji Yesus tentang keselamatan. Yohanes 5 ayat 24 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perintahku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini janji yang sangat luar biasa. Tidak ada satu nabi pun yang berani berjanji kepada umatnya bahwasan kamu mempercayai aku, maka kamu sudah pindah dari alam maut, sudah menjadi ke alam hidup. Lalu di Yohanes 10:27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yang dimaksud seorang di sini adalah di luar daripada Yesus itu sendiri, yaitu iblis ataupun tuan-tuan lain. Jadi tuan-tuan lain tidak akan bisa merebut mereka dari tangan Yesus karena mereka sudah percaya kepada Yesus. Lalu di Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 11:25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Maka setelah Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada mereka, maka di saat hari terakhirnya apa janji Yesus kepada mereka? Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ini sangat luar biasa janji Yesus kepada orang-orang yang mengikuti perintahnya, yang mengikuti ajarannya, karena dia telah menggenapi janji Allah. Karena pada zaman dia, kasih karunia Allah telah diturunkan kepada bangsa-bangsa. Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa yang telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu, Matius 22, 34, ataupun yang lain-lain. Jadi keselamatan yang ada di dalam Yesus ini sangat luar biasa, yang tidak akan bisa dijanjikan oleh nabi-nabi yang lain ataupun siapapun. Tetapi hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan jaminan keselamatan kepada orang-orang. Maka di Yohanes 11:25 jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini sangat luar biasa. Mana ada jamin daripada nabi-nabi yang lain yang berani menjamin tentang keselamatan? Tidak ada. Tetapi hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang berani menjamin keselamatan kepada orang-orang yang mengikuti perintahnya. Apakah nabi-nabi yang lain berani menjamin keselamatan itu? Nabi yang lain dia saja ragu-ragu tentang kitabnya sendiri. Bagaimana mungkin dia menjamin keselamatan? Maka di dalam Al-Quran surat Yunus mengkonfirmasikan bahwasan, maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang telah kami turunkan kepadamu, maka tanyalah kepada orang-orang sebelummu. Apakah keselamatan itu kita akan memperoleh daripada Al-Quran, sedangkan nabinya sendiri saja sudah ragu terhadap apa yang diturunkan kepada dia? Nabinya saja dituntut untuk bertanya kepada orang-orang sebelummu.
Tidak akan mungkin keselamatan itu Anda akan mendapatkan daripada nabi-nabi yang meragukan tentang Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Tetapi Yesus di sini sangat tegas bahwasanya akulah jalan dan kehidupan. Siapa yang percaya kepadaku akan memperoleh hidup yang kekal. Ini jaminan sangat luar biasa. Tidak ada jaminan yang seperti Yesus. Saya katakan kepada kalian, nabi sekaliber seperti Musa saja tidak akan berani menjanji keselamatan seperti ini. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dia berani berjanji keselamatan kepada orang-orang yang mengikuti perintahnya. Nabi-nabi yang lain, kenapa mereka tidak berjanji sedemikian rupa? Karena mereka bukan Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia berani berjanji seperti ini. Maka dia memperluas keselamatan itu kepada bangsa-bangsa lain dengan mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Maka bangsa-bangsa yang tidak pernah mengenal Tuhan itu akhirnya mengenal Tuhan melalui murid-murid Yesus. Maka mereka memberikan diri mereka dibaptis. Mereka menjadikan Injil sebagai jalan kebenaran. Mereka tidak pernah ragu-ragu akan diturunkan kepada mereka seperti Alkitab. Dan murid-murid Yesus tidak pernah ragu apa yang telah Yesus turunkan kepada mereka. Jadi kami tidak pernah ragu tentang apa yang terkonfirmasi di dalam Alkitab. Tetapi bagi kalian pasti ragu karena nabi kalian sudah ragu apa yang telah diturunkan kepada kalian. Maka Tuhan kalian berkata kepada nabi, jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turun kepada kalian, maka tanyalah kepada orang-orang sebelummu. Orang-orang sebelummu itu siapa? Nasrani dan Yahudi. Nabimu saja dituntut untuk bertanya kepada orang Nasrani dan Yahudi. Bagaimana mungkin Anda akan memperoleh keselamatan? Anda tidak akan mendapatkan keselamatan karena memang janji Allah bahwasan hak kerajaan itu tidak akan diturunkan kepada bangsa lain. Yesus sudah menegaskan bahwasan keselamatan hanya datang daripada bangsa Yahudi dan tidak akan pernah diberikan kepada bangsa lain. Dari mereka inilah kamu akan mengenal Tuhan. Orang Kristen mengenal Tuhan daripada bangsa Yahudi. Orang Kristen lahir daripada rahim Yahudi, bukan lahir daripada rahim Arab. Karena rahim Arab tidak akan dijanjikan Allah berkaitan tentang kerajaan iman. Tetapi kerajaan iman hanya diberikan kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu orang Israel. Termasuk salah satu adalah orang Yahudi. Maka kami sebagai orang Kristen telah menggenapi janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kami adalah orang yang merdeka. Kami akan mendapatkan hak keselamatan itu. Bukan kalian. Kalian tidak akan mendapatkan itu karena Tuhan yang kalian iman ini bukan Tuhan yang ada di dalam Alkitab, tetapi Tuhan-Tuhan lain. Silakan Bang Juma. Ya, sebelumnya saya sapa dulu guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Wafi, barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Oke, lanjut ya. Gurundaku. Assalamualaikum. Zuma. Waalaikumsalam. Ikut-ikut panggil gurunda. Hati-hati. Lanjut, Bang. Yang pertama saya ingin meluruskan dulu. Ya, makasih Dinda. Tentang ajakan saudara kepada orang-orang Kristen untuk mematuhi Markus 13 nomor 13. Saudaraku memang bos yang saya kasihi. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Ini ucapan Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel. Bukan ucapan kepada murid Paulus. Coba. Jujur terhadap kebenaran itu lebih baik. Karena keselamatan itu datangnya hanya kepada kebenaran. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas itu datang kepada Yesus dan bertanya, katakan kepada kami, bilakah itu terjadi? Apa tandanya? Apa kata Yesus? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dan memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan. Siapa yang datang kemudian merampas ajaran Yesus, lalu bawa nama Yesus keluar ke Romawi dan Yunani dan mengajarkan ke Romawi dan Yunani bahwa dia adalah Tuhan. Siapa itu? Ini yang sering kita bahas ini. Justru saya itu kasihan. Saya pernah, mohon maaf ini ya, saya pernah mensyahadatkan orang gara-gara dialog dengan materi ini. Kita buktikan bahwa Markus 13 itu ternyata adalah satu kronologi kejadian, bukan nubuatan, tapi kejadian yang terjadi pada masa Yesus. Berwaspadalah kepada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku. Nah, kami umat Islam tidak pernah datang membawa nama Yesus. Oh, kami kami adalah pengikut Yesus, kami adalah Rasul Yesus. Nggak ada tuh. Nggak ada kami nulis-nulis surat mengatasnamakan Yesus, nggak ada. Dan mengatakan akulah dia, akulah Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat itu? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang.
Kalau tidak ada orang banyak menjadi Kristen, berarti nubuatan ini tidak terbukti. Yesus berarti dusta, mohon maaf. Tetapi oleh karena pengajaran penyesat yang mengatakan akulah Tuhan, dan akibatnya banyak orang menjadi Kristen, maka nubuatan ini tergenapi. Subhanallah. Ini pengakuan Yesus ini jelas. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah Tuhan, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sudah berapa banyak orang menjadi Kristen hari ini? 2 miliar lebih, Bung. Belum yang sudah mati, masuk ke neraka dari sejak dulu. Ya. Kalau banyak orang Kristen yang masuk. Udah banyak nih. Sudah berapa banyak yang disesatkan? Yesus mengatakan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengarkan deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini pengakuan Yesus. Tetapi kamu hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadah, dan kamu akan dihadapkan kepada penguasa-penguasa. Siapa pelakunya ini? Siapa yang memenjarakan murid-murid Yesus? Siapa yang mensusah murid Yesus? Siapa yang menganiaya murid Yesus? Siapa pelakunya ini? Tokoh sentral Kristen, yaitu Paulus. Makanya dikatakan, dan jika kamu digiring, diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudara untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Ini ajaran Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel, bukan ajaran murid kepada Paulus, bukan murid Paulus. Seperti itu, saudara Memebos. Kemudian, terkait dengan pernyataan saudara bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu ragu. Belum ada sejarahnya kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan temu bicara atau bertanya kepada ahli-ahli Taurat tentang dirinya. Belum pernah. Yang ada adalah istrinya yang bertanya terkait dengan Al-Quran yang dibawa, terkait dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang diterima, terkait dengan pewahyuan secara keseluruhan. Belum pernah sejarahnya Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian bertanya kepada ahli Taurat, bertanya kepada orang-orang Farisi, bertanya kepada ahli kitab untuk mempertanyakan tentang apa yang diwahyukan kepadanya, terkait zakat kah, terkait harta warisan kah, terkait kepemimpinan kah, atau apapun itu dalam Al-Quran. Tidak pernah. Jadi Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah ragu berarti. Tidak pernah ragu. Malah Al-Quran menjelaskan dengan terinci. Beliau justru memanggil orang-orang ahli kitab ini untuk beriman kepadanya. Aku diutus loh untuk menyampaikan risalah kebenaran itu kepada kalian. Makanya diterangkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa natsira walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Dia pembawa berita gembira. Dia sebagai pembawa berita pemberi peringatan. Lalu bagaimana mungkin dia ragu? Enggak ada ragu-ragunya. Makanya ajarannya itu melenggang kepada seluruh penjuru umat manusia, penjuru bumi, mengajarkan kepada seluruh umat manusia, litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia ajaran beliau itu. Enggak pernah ragu. Kalau Paulus, aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Coba. Kenapa dia tidak mengaku? Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa Yahudi. Kenapa? Karena Paulus tahu orang Yahudi tidak mungkin beriman kepada ajaranku, karena ajaranku bertentangan dengan kitab suci mereka. Tetapi kalau orang Romawi dan Yunani, pasti mereka percaya. Maka terjadi, betul. Itulah yang dikatakan dalam Kejadian 49. Benyamin keturunanmu akan berlaku seperti serigala. Pada pagi hari dia akan merampas, pada malam hari, petang hari dia akan membagikan rampasannya. Paulus mengaku Roma 11 nomor 1, aku adalah keturunan Benyamin. Mengambil ajaran Taurat, mengambil ajaran Yesus, bahkan mengambil Yesus, lalu kemudian dijajakan kepada, dibagi-bagikan rampasannya itu kepada Romawi dan Yunani. Sampai kepada Indonesia, dan Anda menjadi korbannya.
Jadi tak ada lain dan tak ada bukan, solusi keselamatan itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Karena kenapa? Yesus tidak pernah mengaku, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Nggak pernah. Yesus hanya mengaku untuk Bani Israel. Yang mengaku sebagai utusan kepada seluruh umat manusia hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dengan Al-Qur'an kemudian sebagai senjata dari Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Demikian, silakan. Ingat pertanyaan saya tadi? Oke, Mana terima kasih atas pengakuan waktunya. Saya Yesus akan diutus kepada seluruh manusia? Silakan. Oke, saya akan jawab itu. Tetapi sebelum saya menjawab, mungkin ini closing ya, karena memang waktu saya mepet ini. Mungkin teman-teman Kristen yang di bawah, kalau memang ada waktu silakan naik ke atas untuk menggantikan saya. Memang di sini, karena memang di atas ini banyak sekali teman-teman Muslim ya, dari Naja juga ada, dari Kores juga ada. Saya baru naik kok malah kamu closing. Ya, karena ini waktu saya udah mepet ini. Bang Jol juga Kristen, Bang Memeh. Bang Jol Kristen. Oh ya, nanti Pak Joel Umbu lanjutkan ya. Nanti saya closing dulu. Kamu ketahuan bohong ini loh. Setelah ini mau saya kuak kebohongan kamu ini. Oke, boleh. Saya closing dulu ya. Bang Juma setuju ya? Ya. Jadi begini buat teman-teman Kristen ya, bahwasan jaminan keselamatan di dalam Yesus tadi itu sudah sangat luar biasa. Apa yang saya paparkan kepada kalian saya rasa sudah cukup ya. Kehidupan yang kekal itu yang dijaminkan oleh Yesus. Maka Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di Yohanes 14 ayat 1-4, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dia pergi duluan ke sana. Menyediakan tempat bagi siapa? Bagi kamu yang mengikuti perintahnya, bagi kamu yang beriman kepada Yesus. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Apakah ada nabi yang berani berjanji bahwasan dia akan duluan pergi dan akan menyediakan tempat bagi kita? Tidak ada. Tetapi hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang berani berjanji bahwasan dia akan duluan ke surga. Dan pada hari penghakiman nanti dia akan kembali dan dia akan membawa kita sebagai orang yang beriman. Di mana dia berada, di situ kita akan berada dan kita akan bersama-sama dia berada dalam kehidupan yang kekal. Tetapi jika mereka yang tidak mengikuti perintah Yesus, apa perintahnya? Tidak memberikan dirinya dibaptis, tidak menjadikan Injil sebagai jalan kebenaran, maka Yesus akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mencampakkan mereka ke dalam lautan api. Matius 25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang-orang benar akan hidup dalam kekal. Orang benar itu siapa? Orang benar adalah orang yang mengikuti perintah Yesus dengan memberikan dirinya dibaptis dan menjadikan Injil sebagai jalan kebenaran. Maka Yesus berjanji bahwasan tempat siksaan yang kekal itu adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak mengikuti perintahnya, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Itu sangat luar biasa. Tidak ada janji daripada nabi-nabi yang lain, tidak ada, karena mereka bukan Tuhan. Yang berani menjanjikan keselamatan yang akan memperoleh hidup yang kekal itu hanya Tuhan. Mereka bukan Tuhan, mereka nabi, mereka upahan, mereka suruhan. Mereka bukan pemilik domba. Mereka hanya sekedar upahan. Tapi Yesus adalah pemilik domba-domba itu. Harus dipahami dulu ya. Jadi ketika Anda mengatakan bahwasan mana ayatnya Yesus itu diutus untuk kepada bangsa-bangsa, Yohanes 3 ayat 16 tadi sudah sangat terkonfirmasi dengan jelas bahwasan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Setiap orang dikatakan di situ, artinya itu universal. Itu general, universal. Maka Yesus berkata Yohanes 10 ayat 15 sampai 16. Ada lagi padaku domba-domba yang di luar daripada kandang ini, mereka akan kugembalakan juga. Mana dia? Apa sih domba-domba yang di luar daripada kandang ini? Orang-orang yang bukan Israel. Siapa sih orang-orang yang bukan Israel? Kami inilah yang bangsa Goim dulunya. Kami telah memberikan diri kami untuk dibaptis.
maka kami menjadi pengikut Kristus yang sejati, maka kami diselamatkan ke dalam surga. Bukan seperti kalian. Kalian tidak akan mendapatkan keselamatan itu karena memang kalian adalah mengingkari, yang telah mengingkari perintah Yesus bahwasan kalian tidak memberikan diri dibaptis dan tidak menjadikan Injil sebagai jalan kebenaran, maka kalian akan dicampakkan ke dalam lautan api, kalian akan dihukum. Nah, untuk sementara itu saja dulu buat teman-teman Kristen bahwasan bertahanlah di dalam Kristus karena memang janji keselamatan dia sangat luar biasa. Tidak ada nabi yang lain yang berani berjanji seperti itu karena mereka bukan Tuhan. Karena Yesus ada Tuhan dan juru selamat, maka bertahan di dalam dia dan bertahan di dalam Markus 13:13. Biarlah orang menjelek-jelekkan kita di dalam nama Kristus, biarlah orang menghina kita di dalam Yesus, tetapi kita akan memperoleh keselamatan. Nah, untuk sementara itu saja dulu. Saya terima kasih kepada Bang Juma dan kepada teman-teman yang ada di atas dan juga moderator dan juga netizen. Terima kasih banyak karena waktu saya sangat sempit. Maka salah satu apresiasi saya kepada Bang Juma dan juga teman-teman dan juga netizen bahwasan terima kasih sebesar-besarnya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Oke, makasih Bang Meme. Nanti Bang Juma closing, setelah closing ngobrol biasa gantian aja. Lanjut. Iya, oke. Jadi saudara Meme, lagi-lagi pernyataan-pernyataan Yesus itu pernyataan yang dikhususkan Yesus kepada Bani Israel. Domba di luar kandang artinya domba, artinya Bani Israel yang tidak sempat berjumpa dengan Yesus, yang mana nanti mereka akan menemui murid-murid Yesus. Di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 kan itu sudah sangat jelas. Dia mengatakan bahwa Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi cukup kepada bangsa-bangsa yang hilang dari Bani Israel. Jadi saya katakan ya, sebagai kesimpulan, keselamatan itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Diterangkan oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Araf ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Ini jelas, ini perintah. Katakanlah kepada manusia, kepada mereka, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Lalu dikatakan di ayat ini apa? Wattabi'u. Itu perintahnya. Ikuti dia. La'allakum tahtadun. Agar kamu mendapat petunjuk. Ini perintah. Jadi kalau mau mendapat petunjuk, mau selamat, ya ikuti baginda Rasul Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Perintahnya ikut kepada Rasul Muhammad SAW. Itu solusinya. Kita mau ikut kepada Yesus, kita bukan Bani Israel. Tapi ada Kristen ikut kepada Yesus. Oh tidak, mereka bukan pengikut, mereka adalah pentuhan. Mereka pengikut Paulus mempertuhankan Yesus. Pengikut Paulus mempertuhankan Yesus. Tuhannya adalah Yesus. Yesus itu tidak diikuti. Kalau pengikut Yesus namanya Bani Israel. Kalau Kristen bukan Bani Israel, tapi pengikut Paulus mempertuhankan Yesus. Nah ini dia, makanya tadi pertanyaan saya itu, ya saya rasa berat. Dan tidak ada orang Kristen yang akan mampu menjawab itu. Kecuali mungkin nanti direvisi lagi Bible. Mana pengakuan Yesus bahwa dia diutus kepada seluruh umat manusia? Nggak akan ada itu. Jawabannya nggak ada. Berbeda dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah utusan Allah bagi kamu semua. Nah itu jelas itu. Jadi solusi terakhir hanya ada di Islam. Kalau teman-teman mempertahankan imannya, silakan. Tak ada paksaan, ini hanya dialog lintas agama. Dan dalam dialog lintas agama seperti ini itu wajar, kemudian saling mengkanter, saling menyampaikan, ya, saling mematahkan argumen itu pantas, itu wajar, menyampaikan data-data dan seterusnya. Alhamdulillah, lisan saya dituntun oleh Al-Quran untuk menyampaikan bahwa keselamatan itu jaminannya jelas dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang Islam
yang kemudian berserah diri kepada perintah Allah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk di dalam melaksanakan ibadah salat. Walladzina hum 'anil lagwil mu'ridun, yang kemudian menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, dan yang mana itu adalah semua syarat-syarat untuk menjadi seorang muslim yang baik. Apa kata Allah? Ulaika humul warisun. Mereka inilah manusia yang mewarisi. Apa yang diwarisi? Alladzina yarisunal firdaus. Oh, ternyata orang Islam itu sudah punya warisan. Warisannya adalah firdaus, Jannatul Firdaus. Itu ada warisan umat Islam. Lalu bagaimana keadaan mereka? Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Nah, penyembah-penyembah Yesus ini, mana jaminan dari Yesus untuk masuk ke dalam surga? Surga apa namanya? Nggak ada. Malah diusir. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Apa yang diwarisi kepada mereka? Neraka. Matius 13:50. Orang jahat dilemparkan ke dalam api yang menyala. Berarti, ya mohon maaf, teman Kristen mewarisi neraka. Kalau kami mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Demikian saya rasa ya, teman-teman di sini silakan kalau mau berdialog dilanjutkan aja. Saya dengan saudara Memo Bos sudah menyelesaikan tugas kita 1 jam kurang lebih. Demikian, salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, terima wabarakatuh. kasih Bang Juma, izin turun ya. Mana? Ya, Bang Juma izin turun semua. Oh iya. Oke, saudara Memo Bos sehat selalu. Selamat malam Bang Jul, selamat malam Bang Firi. Nggak dijawab. Malam semua. Saya jawab. Selamat malam juga semuanya. Aku jawab. Luar Iya, biasa. guru enggak. Nanti aku jawab kata dia. Dia nggak jawab. Gimana? Karena memang nggak ada dalilnya Yesus untuk seluruh umat manusia. Kalau cerita itu jangan berbisik-bisik lah. Ya Bang Juma saya mau nanya nih sama Kores atau Naja. Bismillahirrohmanirrohim itu artinya apa? Aduh. Ini nanya serius atau ngajak perang urat serius, saraf? serius. Oh ya udah. Serius. Ustaz, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih di dunia, Ar-Rahim, dan yang Maha Pengasih di akhirat. Begitu. Oke, itu kan surat An-Nisa ayat 1. Terus kalau surat Al-Baqarah ayat 1 alif lam mim itu artinya apa? Alif Lam Mim artinya Anallahu A'lam. Alifnya ana, lamnya Allah, mimnya A'lam. Anallahu A'lam. Aku Allah yang Maha mengetahui. Itu Ayo, terjemahan seperti itu adanya Kaget di ya? teks mana? Alif Lam Ro, Kaf Ha Ya Ain So. Tanyakan semua, saya tahu maknanya itu. Kan saya baca Al-Baqarah ayat 1 alif lam mim itu artinya ya alif lam mim juga, bukan yang seperti Ustadz ngomong barusan. Oke, kita buktikan dalilnya. Saya open cam ya. Kaget dia. Saran kau bawa ke sini, guys. Nih. Nah. Ya, open cam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bang Zuma. Bang Juma Silakan itu disapa tindaku yang baik. Iya, ingat-ingat kitabnya ya, Al-Itqan fi Ulumil Quran, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar As-Suyuti. Juz 2 ya. Di bab namanya Fil Muhkam wal Mutasyabih. Ayat muhkamat dan mutasyabihat. Kamu nanya alif lam ro ya. Alif lam mim Al-Baqarah Alif lam 1 Nih ya. ayat Faslun. Alif lam mim. Wa khadha fi ma'naha akhurun fa akhraja Ibnu Abi Hatim. Meriwayatkan Al-Imam Ibnu Abi Hatim ghairuhu dan selain beliau min tariqi Abil Duha, dari jalur
riwayat Abil Duha Ani bin Abbas, riwayatnya dari jalur sahabat Abdullah bin Abbas. Apa kata sahabat Abdullah bin Abbas? Fi qaulihi alif lam mim, qala Abdullah bin Abbas mengatakan alif lam mim itu maknanya anallahu a'lam. Ana, aku, Allah, Allah a'lam yang maha mengetahui. Clear ya? Biar selamat datang di kebenaran. Tak iya. Itu Al-Qur'an atau ulasan atau terjemahan itu. Oh, ini alif lam mim kan Al-Qur'an, gimana sih? Kan di Al-Qur'an kan tertulis alif lam mim tuh alif lam mim juga, nggak ada yang seperti itu. Di Al-Qur'an juga tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Masa mau ditulis Iya. semua sama terjemahannya? Iya kan di Al-Qur'an itu kan saya kan download Google Play Store. Bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan menyebut nama Allah bla bla. Nah pas masuk ke Ini aja Al-Baqarah sudah. 2, Al-Baqarah 1 itu kok nggak ada artinya. Gini aja sudah. Alhamdulillahirabbil alamin, surah Fatihah ya. Artinya kan begini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah